Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita akan mengkaji kata mutiara yang ke-103 kalau nggak salah. Untuk itu mohon disimak, dikaji dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqo lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Mata atlaqo, kapan Allah akan melepaskan lisanaka, akan lisanmu, bitolabi, untuk meminta. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya Allah itu yuridu, menghendaki, ya Allah, ayyu'tiyaka, akan memberi, ya Allah, kepada kamu. Artinya bahwa ketika engkau diberikan oleh Allah lisanmu, hatimu yang bergerak, kemudian lisanmu kemudian meminta kepada Allah, dengan berdoa meminta kepada Allah, itu artinya bahwa Allah itu telah memberikan lisanmu untuk berdoa. Ketika lisanmu mengucapkan doa, menyampaikan doa, menyampaikan permintaan, kamu bisa menyelenggarakan permintaanmu dalam bentuk doa tadi. Itu semua adalah Allah yang menjadikan engkau mau dan mampu berdoa itu. Ketika lisanmu kamu lepaskan, kamu berucap, kamu berdoa dengan meminta kepada Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu yuridu ayyu'tiyaka. Allah hendak memberikan sesuatu kepadamu. Allah punya rencana besar, ya. Ketika engkau diberikan kemauan dan kemampuan untuk mengucapkan, ya, lisanmu dengan doa itu, kamu mau berdoa itu, berarti ada rencana besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti keterkaitannya antara doa dan takdir, dan kemudian dengan kebijaksanaan Allah. Untuk itu kemudian Ibnu Ajibah menjelaskan, qultu, aku berkata, li'annal haqqa ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang maha hak, ta'ala, halimaha luhur, ya Allah, itu ja'ala, telah menjadikan, ya Allah, at-tolabah, sebuah permintaan, menjadikan seseorang mau berdoa. Tolab itu bisa diartikan berdoa atau meminta, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan seorang hamba mau meminta, mau berdoa, berarti itu menjadi sababan, menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi mediator, mediasi, ya, menjadi mediasi dari apa? Sababan minal asbabi, yaitu menjadi sebab atau perantara dari wujudnya atau sebabnya beberapa sebab. Jadi dari sanalah kemudian Allah akan memberikan sesuatu melalui perantara doa. Jadi doa itu sebagai mediasi, sebagai alat yang menyambungkan
alat yang menghubungkan, sebagai alat yang menyambungkan, yang menghubungkan hubungan antara hamba dengan Allah. Mau apa yang dimasukkan? Nah ini faida aroda, maka apabila berkeinginan ya Allah ayan jaza, ketika Allah berkeinginan ayan jaza untuk menggenapi, dalam kata lain untuk memenuhi bil abdi akan hamba, terhadap sesuatu sabako yang telah menakdirkan ya di zaman dahulu, yang telah menetapkan dengan takdirnya ya Allah lahu kepada man fataha, maka Allah membuka, ini fataha ini membuka sebagai perantara lahu bagi man fihi di dalam emas, membuka babat tolabi melalui pintu meminta kepada Allah. Jadi ketika Allah hendak memenuhi terhadap hambanya, ketika Allah hendak memenuhi atau menggenapi atau memenuhi daripada hamba yang telah ditetapkan akan takdirnya, bagaimana caranya Allah untuk memenuhi dan memberikan, begitu bahasanya. Ketika Allah hendak memenuhi akan pemberiannya terhadap hamba dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah di zaman dahulu, tentu di zaman azali, maka Allah fatahalahu, Allah membuka, memberikan kesempatan lahu kepada man fihi di dalam melalui apa itu babat tolabi, melalui pintu tolab, pintu permintaan, atau melalui doa. Jadi doa ini menjadi satu alat sebagai pintu ya yang menghubungkan hubungan antara nanti apa, antara ketetapan di zaman azalinya Allah kepada setiap manusia dan kemudian dipenuhkan atau diberikan kepada hamba itu melalui proses doa. Begitu caranya Allah, sangat indah banget ini ya. Jadi melalui pintu-pintu doalah Allah untuk memberikan, untuk memenuhi apa-apa yang telah menjadi ketetapan Allah di zaman azali. Maka itu faida hasolah, maka bila terjadi minhu dari hamba apa at-tolabu, permintaan, hasolah maka terjadi apa dzalika, permintaan itu alladzi kusima, jadi permintaan yang kusima menjadi sesuatu yang diberikan lahu bagi hamba fil azali, yang ada di dalam zaman azali. Jadi begitu terjadi sebuah proses meminta atau proses doa, berarti itu akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Pemberian Allah yang telah ditetapkan pada zaman azali. Apa sih semuanya itu? Ya, izharon, sebagai bentuk penampilan li hikmatihi, akan kebijaksanaannya Allah. Berarti doa itu bukan sekedar permintaan, tapi juga sebagai cara Allah menunjukkan kepada hambanya bahwa segala sesuatu itu terjadi melalui kebijaksanaan Allah yang telah ditentukan di zaman azali. Jadi izharon, sebagai penampilan ya li hikmatihi, akan kebijaksanaan Allah. Itu satu alasannya. Wa ikhfa'an li qudratihi, yang kedua sebagai cara Allah untuk menyembunyikan li qudratihi, akan kekuasaannya. Jadi dibalik ya, dibalik doa hamba seakan-akan bahwa
seakan-akan bahwa doa yang dilakukan oleh hamba itulah yang menjadi sebab terjadinya sesuatu. Jadi Allah ingin bersembunyi di situ. Jadi sebagai cara Allah untuk menyembunyikan kekuasaannya, ya, dibalik doanya hamba, yaitu dengan doa seolah-olah hamba itulah yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, padahal semua terjadi itu karena kekuasaan Allah. Di situ tidak menyembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Wa taghtiyatan li sirrihi, dan alasannya adalah untuk menutupi. Apa itu? Menutupi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh hamba. Ya, maka dengan doa sebagai jalan untuk mewujudkan takdir Allah, menutupi rahasianya yang lebih dalam, ya, mengenai bagaimana dan mengapa sesuatu itu ditetapkan. Jadi itu sebagai cara Allah untuk menutupi akan rahasianya, ya, yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh hamba dengan cara doa tadi. Maka adapun doa min jumlatil asbabi itu merupakan sekumpulan sebab-sebab al-adiyati yang berlaku umum atau berlaku biasalah. Artinya bahwa doa itu merupakan sekumpulan daripada wasilah-wasilah yang biasa, seperti kal-khirsi, seperti mencangkul atau membaca, wadawai, dan seperti obat, watazawuji, dan tazawuj atau menikah, bil waladi, untuk memperoleh anak, wa ghairi dzalika, dan lain atau selain itu. Artinya bahwa yang namanya doa itu wasilah, begitu loh. Jadi doa itu adalah wasilah yang berlaku seperti pada umumnya lah. Seperti orang membaca, pasti bahwa orang membaca itu nanti akan panen. Seperti berobat, pasti akan sembuh. Watazawwaj, seperti orang menikah, nanti pasti akan menghasilkan yang namanya anak. Artinya hukum kausalitas itu terjadi di situ. Jadi melalui proses kausalitas itulah Allah menjalankan takdir dan kehendaknya. Sabakot yang telah lalu, dengan melalui doa itu apa? Al-masyiatu, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah di zaman dahulu, di zaman azali dulu itu akan diproses dan diberikan oleh Allah keputusannya itu melalui doa. Wanafada, dan akhirnya wanafada, dan melaksanakan atau terlaksanalah dengan doa apa? Al-qada'u, kodoknya Allah, keputusannya Allah, wal qadaru, dan takdirnya Allah. Fama baqiya ad-du'a'u illa idharun lil faqati wa ibqa'an li rasmil ubudiyati. Fama, maka sesuatu apapun baqiya yang tersisa, apa? Ad-du'a'u, doa. Artinya bahwa apa yang tersisa, ya, artinya bahwa apapun yang tersisa, bahwa doa itu illa idharun, kecuali doa itu hanyalah sebagai penampilan lil faqat, yang akan butuhnya manusia, wa ibqa'an, dan untuk melestarikan di rasmil ubudiyati, terhadap bentuk penghambaannya kepada Allah. La tolaban, bukan dalam rangka untuk menuntut atau mencari li husulima,
untuk menghasilkan sesuatu atau memperoleh sesuatu lam yakun yang masih belum ditetapkan oleh Allah. Artinya andaikan doa itu ya bukan menjadi satu perantara untuk meminta sesuatu kepada Allah, bahwa sesungguhnya doa itu tidak ada lain dan tidak bukan, itu hanyalah nanti akan bisa juga sebagai bentuk penampilan akan butuhnya hamba kepada Allah, dan sebagai bentuk untuk melestarikan akan apa? Akan bentuk-bentuk penghambaannya kepada Allah. Ya, begitu prosesnya itu. Jalla hukmul azali. Sungguh agunglah keputusan di zaman azali itu. Ya, di zaman azali itu apa ayyudhofa, dengan mengaitkan ayyudhofa, yaitu mengaitkan ya doa lil asbabi, melalui proses sebab-sebab, wal ilali, dan melalui sebab alasan-alasan. Artinya betapa mulianya Allah menjalankan hukum azalinya itu, yang mana hukum azalinya oleh Allah itu disandarkan melalui doa itu. Dari doa itulah akan melahirkan sebab-sebab. Ya. Maka itu famata atlaqo. Maka kapan Allah lepaskan lisanaka, akan lisanmu, manakala Allah telah memberikan kemampuan lisanmu untuk berdoa, ayyuhal muridu, wahai sang murid, bitolabi. Ketika Allah melepaskan, memberikan kemampuan lisanmu, wahai murid, bitolabi, untuk meminta li syai'in, terhadap sesuatu, tajalla, maka jelaslah akan dirimu fi qalbika, yang ada di dalam hatimu. Maksudnya adalah au ihtajja, maksudnya butuh siapa engkau ilahi, kepada Allah. Wahai sang murid suluk, sang murid tasawuf, ketika lisanmu diberikan oleh Allah mampu dan mau berdoa untuk meminta segala sesuatu, itu semua sebagai bukti bahwa di hatimu itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu fa'lam, ketahuilah, annal haqqa, sesungguhnya Allah yang maha hak, ta'ala halimalur, Allah aroda, menghendaki ya Allah, ayyuk tiaka, memberi ya Allah kepadamu, memberi ma, sesuatu, tolabda, yang kamu minta, minu, dari ma. Kalau kamu meminta kepada Allah, ya, dan ketika Allah tidak memberi atas permintaanmu, pertama fala tahris, jangan memaksakan diri siapa engkau. Wala tastajal, istajala yastajilu, wala tastajil, wala tastajil, dan jangan keburu engkau, karena fa kullu syai'in, maka adapun segala sesuatu, indahu, itu di sisi Allah, bimikdarin, yaitu adapun dengan sesuai dengan kadar takdirnya Allah. Jadi jangan kamu memaksa Allah, jangan kamu mengatur Allah. Yang penting Allah nanti memberilah. Urusan kapan waktunya, di mana tempatnya, kamu ngatur Allah, jangan ngatur Allah, karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka itu fa'in atlaqo, maka jika melepaskan ya Allah lisanaka, akan lisanmu, fit du'ai, di dalam doa, min ghairi sababin, bukan karena sebab. Umpamanya engkau berdoa kepada Allah, kamu diberikan kemampuan, kamu diberikan mau berdoa ya oleh Allah, lisanmu itu loh yang mau berdoa, doamu itu min ghairi sababin, tanpa adanya sebab, bukan karena meminta apapun, bukan karena sebab minta ini itu, sudahlah. Fa khairu ma, maka itulah sesuatu, fa khairu, maka adapun baik
sebaik-baiknya sesuatu tatlubu yang kamu mintahu kepada Allah minhu dari ma sesuatu huwa yang dia Allah itu tolibuhu yang akan apa? Yang akan menuntutmu, yang akan menuntut ya hu kepada ma mingka darimu kama taqaddama sebagaimana penjelasan yang lalu. Artinya bahwa ketika engkau berdoa kepada Allah tidak ada yang kamu minta, maka sesungguhnya itulah yang sebaik-baiknya yang kamu lakukan ya. Fa khairu ma tatlubu, dan adapun sebaik-baiknya sesuatu yang kamu minta dari Allah itu apa itu? Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang Allah tuntut hu terhadap ma mingka darimu. Jadi ketika umpamanya engkau tidak meminta kepada Allah dari doamu, kamu berdoa tapi bukan minta kepada Allah pengen jabatan, pengen pangkat, pengen rezeki, maka apa yang terbaik yang menjadi tuntutanmu kepada Allah? Tidak ada lain yang terbaik darimu. Ketika kamu tidak meminta sesuatu kepada Allah, tetap kamu berdoa itu bagus. Cuma sebaik-baik pada saat itu adalah apa? Doa yang menjadi tuntutan Allah, yang diatur di dalam syariat Allah. Contoh, kamu minta diampuni dosanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, Rabbana ighfir lana, mudah-mudahan engkau mengampuni kami, wali ikhwanina, dan terhadap saudara-saudara kami, alladzina sabaqu, yang telah lebih dahulu ya. Jadi doanya seperti itu kalau memang kamu tidak berdoa untuk meminta rezeki, untuk meminta naik pangkat. Jadi sebaik-baik doa adalah doa yang telah dituntunkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu juga bagus. Rabbana, ya Allah, la tuzigh, jangan engkau bengkokkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau menunjukkan kepada kami. Nah, contoh seperti itulah yang dimaksudkan. Jadi ketika engkau diberikan kemampuan untuk berdoa kepada Allah dan doamu bukan dalam rangka untuk meminta sesuatu dari Allah, maka yang terbaik doamu itu adalah doa yang telah dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka itu qala dawuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, man, adapun barang siapa utia yang diberi ad-du'a, bisa melaksanakan doa. Barang siapa yang diberi oleh Allah untuk berdoa, lam yuhram, maka tidak akan pernah dihalangi al-ijabata, akan dipenuhi, akan pemenuhannya. Wa qala, dan dawuh Nabi Aidon juga, alaihi, mudah-mudahan tetap atas Nabi, assalamu, adapun keselamatan. Dawuhnya bagaimana? Man adzina lahu, man barang siapa adzina yang telah mengizini ya, siapa Allah lahu bagiman fit du'ai, di dalam doa minkum di antara kalian, faqad futihat, maka sungguh telah dibuka lahu bagiman apa abwabur rahmati, pintu-pintu kasih sayang. Barang siapa yang diberikan kemampuan, diizini oleh Allah di antara kalian untuk doa, ya kamu bisa doa itu loh, doa saja itu pertanda bahwa pintu-pintu rahmatnya Allah itu dibuka untukmu. Maka itu wa ma sa'alallah, maka ini yang paling bagus dalam doamu itu. Terus lantas apa yang terbaik pada saat seperti itu yang dimintakan oleh kita kepada Allah? Wa ma sa'alah, dan tiada salah meminta Allah kepada Allah syai'an, sesuatu ahabba yang lebih dicintai ilaihi, di sisi Allah, minal afi, daripada minta maaf, wal afiyati, dan minta sehat.
Ya itu yang terbaik, doa kepada Allah itu diberikan afi, diberikan maaf, ya, diberikan kesehatan. Afiat itu kesehatan batin. Maka itu kola wa kola dan dawuh siapa al-katani sehatan ya dolaan lam yaftah, tiada akan membuka siapa Allah lisanal mu'mini, lisannya orang mukmin, bil ma'zirati, ya, bil ma'zirati, dengan meminta maaf, illa waqad fataha, kecuali waqad fataha, sungguh telah membuka, lahu bagi lisanul mukmin, bil maghfirati, dengan maghfirah. Artinya apa? Artinya bahwa Allah tidak akan pernah membuka lisannya seorang mukmin untuk minta maaf, kecuali berarti orang itu akan dibukakan pintu maaf, begitu loh. Jadi begitu kita meminta kepada Allah ampunan atau minta maaf, berarti itu dibukakan oleh Allah. Jadi ketika seorang mukmin diberikan kemampuan untuk berdoa meminta maaf kepada Allah, ya, meminta maaf atas kesalahannya kepada Allah, berarti orang itu telah dibukakan maghfirah oleh Allah. Sebab begini, diberikan tafsiran oleh waqala al-Khaffaf, Al-Khaffaf ta'ala, wa kaifalah, bagaimana tidak, ya, bagaimana la yujibu, bagaimana mungkin Allah tidak mengabulkan kepada mukmin yang berdoa. Bagaimana Allah, ya, bagaimana mungkin Allah tidak mengabulkan kepada mukmin, wa adapun Allah itu yuhibbu, seneng, mau sautahu, akan suaranya, ya. Bagaimana? Jadi artinya pasti itu akan artinya pasti akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah senang mendengarkannya. Sebab walaulah, kalau tidak demikian, kalau tidak akan dikabulkan oleh Allah, walaulah zaka, kalau toh tidak demikian, artinya tidak demikian itu artinya kalau toh tidak dikabulkan oleh Allah, mamanaha, maka tidak akan memberikan, ya Allah, ad-du'a, kamu bisa berdoa. Begitu kamu bisa berdoa itu berarti Allah akan memberikan segala sesuatu. Tidak usah khawatir. Begitu kamu diberikan kemauan dan kemampuan berdoa, berarti Allah akan memberikan sesuatu kepadamu. Maka itu tafsirannya Al-Khaffaf itu, wa kaifala yujibu wa yuhibbu sautahu, bagaimana mungkin Allah tidak mengabulkan, wa adapun Allah itu yuhibbu, mencintai, ya Allah, sautahu, suaranya si mukmin yang berdoa. Sebab walaula dzalik, kalau toh tidak demikian, andaikan tidak diterima oleh Allah, mamanaha, tiada akan memberi, ya Allah, ad-du'a, seorang bisa berdoa. Kaitannya dengan itu, wa fi dzalika qila, ada sebuah syair, laulam turid naila ma arju wa atlabuhu min fawdi judika ma 'allamtani talaba, laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min fawdi judika ma 'allamtani talaba. Laulam turid, andaikan engkau, ya Allah, tidak menghendaki nailama, untuk memberikan sesuatu, arju, yang aku harapkan, wa atlubu, dan aku minta, akan mah, min faidi judika, dari limpahan kemurahanmu, ma alam tani, maka tiada akan mengajarkan siapa engkau ni kepadaku at-talaba, akan untuk meminta. Jadi andaikan engkau, ya Allah, tidak
berkeinginan memberikan sesuatu yang aku harapkan dan aku minta. Andaikan itu min faudi judika, dari limpahan kemurahanmu, ma'alam tani, pasti engkau tidak akan pernah mengajari aku atau laba untuk meminta. Jadi clear kan kesimpulannya, bahwa ketika seseorang diberikan kemampuan, ketika seseorang berdoa, ketika seseorang itu berdoa, berarti kemampuan mau berdoa itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah. Artinya bahwa ketika Allah menghendaki kamu berdoa, berarti Allah menginginkan kepadamu untuk diberikan. Berarti Allah akan merencanakan sebuah rencana besar untuk memberikan sesuatu kepadamu. Sebab kalau tidak, kamu tidak akan pernah berdoa. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah bisa berdoa. Summa hadza kulluhu qabla fathi babil ma'rifah. Summa hadza, kemudian ini kulluhu, seluruhnya hadza, qabla fathi babil ma'rifati, sebelum membuka pintu ma'rifah. Wa idza fataha laka, maka apabila membuka ya Allah laka kepadamu al-baba, akan pintu, fala tahtaju, maka enggak perlu butuhlah kamu ila tolabin, untuk menuntut, lihinaka, akan merasa cukupmu, bisa babil asbabi, bimusabbabil asbabi, kepada yang menjadikan sebab, yang menyebabkan sebab-sebab. Jadi umpamanya kamu tidak butuh ya kepada Allah yang menjadikan sebab itu, umpamanya kamu tidak butuh, artinya sudah wis merasa cukuplah, qanaah dengan peparing Allah. Jangan kemudian nggak berdoa, itu salah. Sebab andaikan kamu sudah tidak merasa berkepentingan dengan doamu, ya, sebab selama ini yang namanya doa itu berkepentingan, meminta kepada Allah, pengen pangkat, pengen jabatan, pengen rezeki. Andaikan kamu sudah tidak butuh itu, tetapkan doamu itu fayakunu, maka jadikan doamu, doamu innama huwa, bahwasanya huwa, adapun doa itu idharun lifaqoh, sebagai penampilan akan butuhmu kepada Allah, wal ittirori, dan sangat butuh, allazimata, ini yang selalu langgeng kebutuhan itu, laka bagimu, mingkuli nafsin, pada setiap nafas, wa fi kulli waktin, dan pada setiap waktu, wahyalin, dan keadaan, kama asyara, sebagaimana akan menjelaskan ilahi kepada siapa musonab tadi, bikauli, menurut dawuhnya nanti akan pindah kepada kata mutiara yang ke 104. Mudah-mudahan kajian ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.